Angin malam menyelinap masuk lewat celah-celah dinding rumah yang mulai keropos. Rumah itu berdiri di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, tempat di mana kabut selalu datang lebih cepat dari matahari tenggelam. Dindingnya masih berupa anyaman bambu di beberapa bagian, meski Roso Kuncoro, si empunya rumah, sudah mencoba menambalnya dengan triplek bekas dan kardus tebal. Roso duduk di bangku kayu reot yang mengeluarkan suara krek tiap kali ia bergeser. Di depannya, dapur yang sepi, hanya menyisakan panci kosong yang tak pernah lagi dipakai menanak nasi. Minyak goreng sudah habis seminggu yang lalu. Kompor hanya menjadi tumpukan besi tua berdebu. Roso, suara itu terdengar pelan tapi tegas dari belakang. Roso menoleh. Itu suara Sulastri, istrinya. Wanita yang dulu ia nikahi dengan janji kehidupan sederhana tapi bahagia. Kini, wajah Sulastri lebih banyak murung ketimbang senyum. Keriput di wajahnya bukan hanya karena usia, tapi karena tekanan hidup yang sudah terlalu lama menggantung tanpa harapan. Aku capek, katanya tanpa basa-basi. Roso diam. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar keluhan. Sudah beberapa minggu ini, Sulastri berubah. Tidak lagi bicara panjang lebar. Tidak lagi menanyakan rencana masa depan. Bahkan, tidak lagi menyiapkan segelas teh hangat di pagi hari seperti dulu. Capek bagaimana, Tri? Tanya Roso pelan, meski ia sudah tahu arahnya. Sulastri menatapnya lurus-lurus. Mata itu tidak lagi berbinar. Yang tersisa hanya lelah dan kecewa. Kita sudah menikah 10 tahun, Ro. Dan selama itu, kita cuma hidup dari upah buruh tani, kadang serabutan. Aku sudah tahan, Ro. Tapi aku juga manusia. Aku ingin makan enak sekali saja dalam sebulan. Aku ingin punya baju baru, bukan baju warisan dari tetangga yang sudah bolong. Air mata menggantung di sudut matanya. Aku minta cerai. Roso serasa ditampar. Tidak keras, tapi dalam. Ia meremas ujung celananya. Matanya memandang lantai tanah, berusaha menemukan kata-kata. Tri, kamu tahu aku sudah berusaha. Aku kerja dari subuh sampai sore. Kadang malam aku narik beca pinjaman ke kota. Dan hasilnya apa? Nasi jagung pun kita irit-irit, Ro. Listrik kadang nyambung kadang mati. Aku nggak tahan, Ro. Aku ingin hidup seperti orang lain. Bukan melarat seperti ini terus. Diam. Hanya suara angin malam yang menggoyang daun kelapa di belakang rumah. Kalau kamu nggak bisa kasih aku hidup layak, aku yang akan cari jalan sendiri. Kali ini, suaranya lebih tajam. Lebih dingin. Roso menatapnya. Jalan apa maksudmu, Tri? Sulastri tidak menjawab. Ia masuk ke kamar dan membanting pintu. Roso duduk terpaku, dadanya sesak. Sekelebat bayangan masa lalu datang, saat ia masih muda dan punya impian besar. Dulu, ia sempat ditawari ikut ke Jakarta oleh temannya, tapi ia menolak karena ingin hidup dekat tanah kelahiran. Sekarang, semua itu tampak seperti keputusan tolol. Dalam keheningan itu, dari arah belakang rumah, terdengar suara lirih, seperti bisikan. Masih mau miskin terus? Roso tersentak. Ia berdiri, menoleh ke kiri dan kanan. Tapi tak ada siapa-siapa. Siapa itu? Tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Tapi sejak malam itu, hidup Roso berubah perlahan. Roso mencoba mengabaikan suara itu. Mungkin hanya angin yang bermain di antara daun-daun pisang. Tapi hatinya tak tenang. Setelah Sulastri masuk kamar, ia melangkah keluar rumah. Malam semakin pekat, langit dipenuhi bintang yang tersembunyi di balik awan tipis. Ia berjalan ke belakang rumah, ke arah kebun kecil miliknya yang sudah lama tak terurus.
Rumput liar menjalar sampai ke pangkal pohon singkong. Dulu, tempat ini pernah jadi kebanggaannya. Ia tanami cabai dan tomat, dijual ke pasar, cukup untuk makan seminggu. Tapi tanah kini tandus, tak ada hasil. Rosso. Suara itu lagi. Kali ini jelas terdengar di dekat telinga. Rosso melangkah mundur, menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lehernya meremang. "Siapa kau?" serunya. Angin berhenti. Sunyi. Lalu, dari balik batang pisang, muncul sosok lelaki tua. Rambutnya panjang, janggut putih menjuntai sampai dada. Bajunya hitam kusam, seperti jubah santri yang sudah dipakai bertahun-tahun. Tapi matanya, merah. Menyala seperti bara yang belum padam. Rosso mundur satu langkah. "Tenang, Le," ucap lelaki itu. "Aku bukan maling, bukan pula tuyul. Aku hanya perantara, untuk orang-orang seperti kau." "Seperti aku?" "Orang-orang yang putus asa." Rosso menelan ludah. "Kau siapa?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Namaku tak penting. Tapi kalau kau benar-benar ingin mengubah hidupmu, aku bisa bantu." Rosso diam. Kakinya ingin lari, tapi hatinya tertahan. Kata-kata lelaki ini menusuk hatinya, seperti tahu isi pikirannya sejak beberapa bulan terakhir. "Aku bukan orang jahat," lanjut lelaki itu. "Aku cuma tahu jalan pintas bagi orang yang sabar hidupnya sudah habis. Tapi jalan ini tidak gratis." Rosso menatapnya tajam. "Maksudmu, pesugihan?" "Bisa dibilang begitu. Tapi ini bukan sembarang pesugihan. Ini warisan tua dari zaman sebelum kerajaan berdiri. Yang meminta bukan jin kecil atau dedemit pasar. Ini perjanjian dengan sosok besar yang hidup di antara batas dunia. Dan dia hanya menerima mereka yang benar-benar siap." "Siap apa?" "Siap membayar harga." Rosso tertawa getir. "Hidupku saja tak punya harga. Apalagi yang bisa kubayar?" Lelaki itu tersenyum lebar. "Justru karena itu, kamu cocok." Lelaki itu membuka kain panjang dari bahunya dan mengeluarkan segenggam tanah hitam. "Ini tanah dari puncak Gunung Pegat. Tanah keramat tempat banyak orang mati karena ingin kaya dengan cepat. Tapi, hanya yang terpilih yang bisa bawa pulang hasilnya." Rosso menatap tanah itu dengan bingung. Tanpa sadar, tangannya terulur, menyentuhnya. Hangat. Tapi seperti berdenyut, hidup. "Apa yang harus kulakukan?" "Kau akan dipanggil dalam mimpi malam ini. Kalau benar-benar mau, bangun tengah malam, lalu jalan ke timur, menuju hutan tua yang kau tahu itu." "Alas Petung?" Lelaki itu mengangguk. "Di sanalah jalan akan terbuka. Tapi ingat, semua kemewahan ada bayarnya. Kau harus ikhlas kehilangan sesuatu." Rosso mengernyit. "Kehilangan apa?" "Semua orang berbeda. Ada yang kehilangan waktu. Ada yang kehilangan keturunan. Ada pula yang kehilangan cinta." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun kering berterbangan. Saat Rosso menoleh sebentar dan kembali menatap lelaki itu, ia sudah tak ada. Hilang, tanpa jejak. Malam itu, Rosso kembali ke rumah dengan langkah berat. Kepalanya penuh dengan tanya, hati bergejolak. Suara Sulastri masih terngiang, namun suara lelaki misterius itu lebih menggema. "Kehilangan cinta." Kata-kata itu menggantung seperti ancaman, tapi juga seperti ujian. Rumah sudah sunyi. Lampu redup menyala dari ruang tengah. Sulastri mungkin sudah tidur,
atau hanya berpura-pura tak peduli. Roso merebahkan tubuhnya di tikar usang. Matanya terpejam, tapi pikirannya tak bisa tenang. Namun ketika akhirnya tidur datang menjemputnya, mimpi pun datang. Ia berada di tengah padang ilalang yang luas. Kabut menyelimuti sekeliling. Di depannya, sebuah pintu gerbang batu menjulang tinggi, berlumut dan tua. Ukirannya menyerupai wajah-wajah manusia yang menjerit. Di sisi kanan, seekor ular raksasa melingkar, matanya merah menyala. Di sisi kiri, seekor kambing hitam dengan tanduk bercabang 3 berdiri diam, seperti penjaga. "Masuklah, Roso," suara dari entah mana menggema. Dengan gemetar, ia melangkah ke depan. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah menarik kakinya agar tak mendekat. Tapi pintu itu perlahan membuka, memancarkan cahaya merah gelap seperti bara. Di balik pintu, terbentang lorong panjang dengan dinding merah darah. Uap panas keluar dari celah-celah batu. Lalu muncullah sosok tinggi besar dengan wajah tertutup topeng emas. Suaranya berat, tak seperti manusia. "Kau datang untuk meminta kekayaan." Roso mengangguk. "Kau tahu syaratnya?" "Aku siap kehilangan apapun." "Benarkah?" "Aku tidak ingin kehilangan istriku. Tapi kalau itu harga yang harus kubayar, aku ikhlas." Sosok bertopeng mendekat. Tangannya yang panjang dan hitam menyentuh dahi Roso. "Kalau begitu, ikutilah jalanku." Tiba-tiba Roso terjatuh ke dalam lubang tak berdasar. Ia menjerit, tubuhnya meluncur dalam kegelapan, lalu ia terbangun. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Udara kamar pengap, dan tikar basah oleh peluh. Waktu menunjuk pukul 2.39 dini hari. Tanpa pikir panjang, Roso bangkit, mengenakan jaket tipis dan berjalan keluar rumah. Ia menatap ke timur. Cahaya rembulan menggantung di atas pepohonan. Desa masih tidur. Hanya suara serangga dan gemerisik angin menemani langkahnya. Ia berjalan menuju alas petung, hutan tua yang selalu dianggap angker oleh warga desa. Konon, banyak yang masuk ke sana tak pernah kembali. Tapi malam ini, Roso tak peduli. Ia hanya ingat satu hal, ini satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa ia bukan suami gagal. Setibanya di pinggir hutan, hawa dingin menyergap. Kabut tipis melayang di antara batang pohon. Udara beraroma daun basah dan tanah tua. Tiba-tiba, di hadapannya, jalan setapak terbuka. Cahaya redup seperti lentera muncul dari kejauhan. Roso melangkah masuk. Di tengah-tengah hutan, ada batu besar berbentuk seperti altar. Di atasnya, seikat janur kering dan mangkuk tanah liat. "Letakkan darahmu di situ," suara itu terdengar dari balik pepohonan. Roso melihat sebilah pisau kecil tergeletak di atas batu. Tanpa ragu, ia ambil, lalu menyayat telapak tangannya. Darah menetes ke dalam mangkuk. Begitu darah terakhir menetes, tanah di bawah altar bergetar. Asap putih keluar perlahan dari sela-sela akar pohon. Dari balik asap itu, muncul bayangan, tinggi, ramping, mengenakan selendang hitam dan mata tertutup kain merah. Roso Kuncoro, lelaki miskin yang ingin membeli dunia. Suara wanita. Dalam, menggoda, tapi penuh ancaman. "Siapa kau?" tanya Roso, walau ia tahu ini bukan manusia biasa. "Aku Nyai Singgil. Aku penjaga pintu kekayaan. Tapi aku bukan pemberi gratis. Kau akan kuberi 3 pilihan." Nyai Singgil melangkah mendekat. Tangannya dingin menyentuh dada Roso. "Pertama, kau bisa kaya dalam semalam. Tapi istrimu akan pergi selamanya. Mati atau jatuh ke pelukan lelaki lain. Pilihan kedua,
Kau bisa hidup cukup, tidak miskin, tidak kaya, tapi istrimu tetap di sisimu. Namun, anakmu, jika kau punya nanti, akan ditukar dengan nyawa tiap 7 tahun. Ketiga, kau menolak semua ini, kembali ke rumah dengan hati hancur, dan menanggung aib sebagai lelaki gagal. Rosso terdiam. Ketiga pilihan itu, seperti jebakan tak ada yang benar. Tapi, kalau aku pilih pertama, apa itu berarti Sulastri akan bahagia, meski bukan bersamaku? Nyai Singgil tersenyum. Tidak semua bahagia berakhir dengan cinta. Dan tidak semua cinta membawa bahagia. Rosso memejamkan mata. Lalu berkata, aku pilih yang pertama. Nyai Singgil mendekat, lalu mencium keningnya. Mulai besok, rumahmu akan berubah. Tapi jangan cari Sulastri. Dia bukan milikmu lagi. Pagi itu, warga dusun Banyu Temu gempar. Rumah Rosso Kuncoro, yang selama ini dikenal sebagai rumah paling reot di ujung desa, tiba-tiba berubah wujud. Dinding bambu yang dulu bolong kini tergantikan tembok bata kokoh yang baru dicat. Atapnya dari genting merah mengilap. Jendela kaca mengilap memantulkan cahaya matahari pagi. Bahkan di halaman depan, muncul motor metik baru terparkir rapi. Bu Darni, tetangga depan rumah, hanya bisa menganga sambil berdiri di depan pagar bambunya. Itu, rumah Rosso, tuh, tanyanya ke suaminya. Yo jelas. Tapi kok iya songono? Seminggu kepungkur masih bolong atape. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang mengira Rosso menang undian. Ada yang bilang dia dapat warisan dari kerabat jauh. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Dan Rosso sendiri, pagi itu berdiri di depan rumahnya dengan kemeja baru, celana bahan bersih, rambut disisir rapi. Ia hanya tersenyum, tak menjawab apapun. Namun ada satu hal yang lebih mengejutkan daripada rumah baru itu, Sulastri tak terlihat. Beberapa orang bertanya, Bu Lastri Endi, Mas Ro? Rosso hanya menjawab, sudah pergi. Tak lebih, tak kurang. Hari-hari berlalu, dan desas-desus semakin liar. Ada yang menyebut Sulastri minggat karena malu melihat suaminya tiba-tiba kaya raya. Ada pula yang percaya bahwa Rosso sudah menjual istrinya ke jin kaya. Tapi tak ada yang berani menanyai langsung. Dalam hati Rosso, luka itu menganga lebih dalam dari yang ia perkirakan. Ia memang sudah siap kehilangan. Tapi bukan begini caranya. Sulastri pergi tanpa pesan. Pagi itu setelah ia kembali dari alas petung, yang ia temukan hanyalah lemari kosong dan tempat tidur dingin. Baju Sulastri lenyap. Sandalnya tak ada. Dan selembar kertas robek tertinggal di atas meja makan. Aku tak bisa mencintai laki-laki yang lebih mementingkan harta daripada aku sendiri. Maaf, Ro. Aku bukan milikmu lagi. Rosso menyimpan kertas itu dalam dompetnya. Tiap malam, ia membaca ulang tulisan itu. Kadang ia menangis. Kadang ia tertawa pahit. Harta datang memang seperti hujan badai. Tapi cinta, seperti daun kering yang terbang, tak bisa dikejar. Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Mulai membuka warung kelontong di bagian depan rumah. Dalam waktu 2 minggu, warung itu ramai. Rosso bisa membeli kulkas, televisi besar, bahkan mesin cuci, barang-barang yang dulunya hanya ia lihat di rumah kepala desa. Tapi tiap kali malam datang, rumah itu sunyi. Terlalu luas untuk satu jiwa yang kehilangan arah. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, terdengar ketukan di pintu depan. Rosso yang baru selesai mencuci tangan langsung berjalan membuka. Di balik pintu, berdiri seorang gadis muda, sekitar 20-an, basah kuyup, membawa payung plastik sobek. Mas Rosso, tanyanya dengan suara lirih. Rosso mengangguk. Sampean siapa?
Aku, Ratna. Keponakan Bu Lastri. Dulu pernah main ke sini waktu kecil. Ingat? Roso mencoba mengingat. Samar-samar ia pernah melihat gadis kecil bertubuh kurus ikut Sulastri lebaran 5 tahun lalu. Aku numpang berteduh, boleh? Roso mempersilakan. Ratna masuk, duduk di ruang tamu, menggigil. Roso memberinya handuk dan secangkir teh hangat. Ada angin apa kamu datang ke sini malam-malam? Ratna menunduk. Aku diusir dari rumah pamanku di kota. Ibuku sudah meninggal. Aku nggak tahu mau kemana. Roso menatapnya lama. Matanya merah dan sembab. Baju sekolahnya masih tergantung di dalam tas plastik. Aku cuma butuh tempat untuk tidur sementara. Besok aku akan cari kerja di kota, lanjutnya pelan. Roso menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan sejak ia masuk ke dunia itu. Kau bisa tinggal di sini. Tapi rumah ini bukan rumah biasa. Kalau kau dengar suara-suara aneh, atau mimpi buruk, jangan tanyakan. Anggap saja rumah ini masih belajar menjadi rumah manusia. Ratna mengernyit. Tapi ia mengangguk. Sejak malam itu, Ratna tinggal bersama Roso. Awalnya tidur di kamar belakang. Ia membantu membersihkan rumah, menjaga warung, dan memasak. Perlahan-lahan, kehadirannya mengisi kekosongan rumah itu. Tapi tidak kekosongan hati Roso. Sebab bagian itu masih penuh luka. Suatu malam, saat Ratna sedang menyapu halaman, ia bertanya, "Mas Roso, Bu Lastri kemana?" Roso tak menjawab langsung. Ia hanya menatap langit. Dia sudah pergi. Pilihannya bukan takdir. Ratna menunduk. Kau masih mencintainya? Roso hanya tersenyum getir. Orang yang pernah mencintai tak akan berhenti. Yang berubah hanya bagaimana cara mencintai. Kadang, cukup mendoakan dari jauh. Ratna tak membalas. Tapi sejak malam itu, ia tahu, rumah itu memang penuh rahasia. Dan Roso, bukan lagi lelaki desa biasa. Hari-hari berlalu, dan desa semakin terbiasa melihat Roso sebagai orang baru. Ia bukan lagi petani miskin yang tak sanggup beli garam. Ia kini dipanggil Mas Roso oleh warga, dihormati, bahkan dijadikan panutan. Banyak yang iri, tapi lebih banyak yang ingin ikut jejaknya. Beberapa tetangga mulai datang diam-diam, minta petunjuk. Ada yang datang dini hari, ada yang mengendap malam-malam, mengetuk pintu warung dan bertanya pelan, "Mas Roso, sampean kok bisa berubah gitu? Duit dari mana?" "Ajari aku, Mas." Roso selalu menjawab pendek, "Kalau kau siap kehilangan, baru aku bisa kasih jalan." Sebagian mundur. Sebagian nekat. Dua dari mereka menghilang. Satu ditemukan tergantung di pohon jati dengan lidah menjulur. Yang satu lagi pulang dalam keadaan linglung, matanya kosong, terus menyebut nama ibunya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Desa mulai curiga. Tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Mereka tahu Roso sudah beda. Di rumah, Ratna makin akrab dengan Roso. Ia mulai memanggil Mas dengan nada lembut. Ia rajin, perhatian, dan pandai memasak. Roso, walau tak menunjukkan, mulai merasa nyaman. Tapi ia menahan hati. Ia tahu betul, Ratna tidak tahu apa-apa tentang harga yang ia bayar untuk rumah dan harta ini. Suatu malam, Ratna membawa semangkuk sup ke ruang tamu. "Mas, makan dulu. Nanti masuk angin." Roso tersenyum. Tapi ketika ia menatap mata Ratna, ia melihat sesuatu yang aneh. Sekilas, sangat cepat, ia melihat wajah Ratna berubah.
Bukan wajah Ratna, tapi wajah Sulastri. Pucat, berlinang air mata. Roso terperanjat. Mangkok hampir terjatuh dari tangannya. "Mas." "Kenapa?" tanya Ratna khawatir. Roso menggeleng cepat. "Gak. Cuma pusing sedikit." Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Di dapur, piring-piring sering pecah sendiri. Di kamar mandi, keran air menyala sendiri, meski sudah dimatikan rapat. Tiap pukul 3 dini hari, terdengar suara langkah kaki di teras belakang. Ratna sering bangun dengan leher memar, seolah dicekik dalam mimpi. Dan yang paling parah, Roso mulai mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Sulastri duduk di pinggir sumur tua, mengenakan kebaya putih, rambut menjuntai, wajahnya penuh luka. Setiap malam ia berkata, "Aku bukan milikmu lagi, tapi kau belum selesai membayarku." Roso tahu ini bukan sekadar mimpi. Ini peringatan. Ia pergi ke pasar beringin, mencari seorang dukun tua bernama Mbah Sarmin, orang yang dulu pernah mengurus orang kesurupan saat panen gagal. Di gubuk tua yang dipenuhi kemenyan dan rajah, Roso membuka cerita. Tak semua, tapi cukup untuk membuat Mbah Sarmin tercengang. "Loh, Le, sampean tahu nggak siapa itu Nyai Singgil?" Roso menggeleng. "Itu bukan sembarang makhluk. Dia penjaga antara dunia hidup dan yang terikat. Perjanjian dengannya tak pernah benar-benar lunas. Kau mungkin dapat emas, rumah, usaha lancar. Tapi dia akan ambil bagianmu, bukan cuma istri, tapi juga jiwamu." "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Roso panik. "Kau harus kembali ke tempat itu. Minta penutup perjanjian. Tapi syaratnya berat, kau harus serahkan pengganti." Roso tercekat. "Pengganti?" "Ya. Jiwa baru. Atau kembalikan semua yang kau ambil." Roso pulang dengan hati kacau. Malam itu, ia duduk di ruang tamu, memandangi Ratna yang sedang menyapu lantai. "Kalau kamu bisa pergi dari sini, Ratna, kamu mau?" tanyanya tiba-tiba. Ratna menoleh, bingung. "Kenapa?" "Karena rumah ini bukan rumah. Ini jebakan. Dan aku sudah terlalu jauh masuk." Ratna berjalan mendekat. "Mas Roso, saya nggak tahu apa yang Mas simpan. Tapi saya nggak takut. Saya sudah kehilangan semuanya. Kalau rumah ini menyeramkan, biarlah saya jadi penerangnya." Kata-kata itu membuat Roso nyaris menangis. Tapi ia tahu satu hal pasti, Nyai Singgil tak akan membiarkan semuanya semudah itu. Dan benar saja. Malam berikutnya, Ratna menghilang. Saat Roso bangun tengah malam karena mendengar suara perempuan menangis, ia menemukan kamar Ratna kosong. Jendela terbuka, gorden robek, dan di atas bantalnya ada bunga kantil segar serta sehelai rambut panjang berwarna perak. Suara perempuan itu terdengar makin dekat. Dari luar rumah. "Bayarannya sudah kuambil. Tapi belum cukup." Hujan mengguyur dusun Banyutemu seperti amarah yang tumpah dari langit. Roso berdiri di tengah halaman rumahnya, tubuhnya basah kuyup. Di tangannya, bunga kantil yang ia temukan di bantal Ratna sudah hancur diremas. Matanya liar menyisir kegelapan, mencari sosok yang mungkin berdiri di antara bayang-bayang pohon pisang. "Nyai, aku di sini." "Keluarlah," teriaknya lantang, nyaris putus asa. Angin berhenti. Hujan pun seperti terhenti seketika. Desa mendadak sunyi, sunyi yang tidak wajar. Tak ada suara kodok, jangkrik,
atau ayam. Hanya detak jantungnya yang terasa memukul keras di dadanya sendiri. Lalu dari arah sumur tua di belakang rumah, muncul kabut. Kabut itu menari pelan seperti jari-jari perempuan, membentuk sosok tinggi langsing berselendang hitam, Nyai Singgil. Aku tak suka dibentak, katanya, suaranya tenang tapi tajam seperti pisau yang siap menyayat. Ratna di mana? Tanya Roso dengan suara tercekat. Nyai Singgil mendekat. Ratna bukan milikmu. Tapi dia berada dalam rumah yang sudah terikat dengan namaku. Maka dia milikku juga. Aku tak pernah menyerahkannya padamu. Nyai tersenyum miring. Kau tak perlu menyerahkan. Cukup membiarkannya tidur di bawah atapmu. Itu sudah cukup. Semuanya tentang pilihan, Roso. Kau pilih jalan ini. Kau pilih kekayaan. Dan sekarang, kau menyesali bahwa yang kau pikir milikmu, ternyata bukan. Roso gemetar. Ambil semuanya kembali. Aku tak butuh uang. Aku tak butuh rumah ini. Asal Ratna dikembalikan. Asal aku bisa hidup biasa. Nyai Singgil menatap Roso dengan mata kosong, seperti dua lubang tak berdasar. Perjanjian kita ditulis dengan darah. Dan darah tak bisa ditarik kembali. Tapi, ada jalan. Roso menatapnya penuh harap. Kau bisa datang ke puncak Gunung Banyupring saat malam kelima setelah gerhana. Di sana, buka nisan tuamu. Bakar namamu. Potong jarimu, dan sebut satu nama yang ingin kau tukar dengan Ratna. Maka jiwa itu akan bebas. Tapi kau akan jadi separuh manusia, separuh bayangan. Artinya, aku akan jadi makhluk seperti kamu, tanya Roso, suara tercekat. Tidak. Aku jauh lebih tua. Tapi kau akan mengerti bagaimana rasanya hidup tanpa arah. Kekal tanpa arti. Roso berpikir. Lama. Hujan mulai turun lagi. Petir menyambar ujung desa. Lalu ia bertanya lirih, kalau aku sebut nama sendiri, apakah aku yang akan pergi, dan Ratna kembali seperti semula? Nyai Singgil terdiam. Matanya menyipit. Itu pengorbanan yang agung. Tak banyak manusia yang memilih begitu. Jawab pertanyaanku. Nyai mengangguk perlahan. Ya. Tapi kau akan lenyap. Dunia akan lupa padamu. Namamu terhapus dari tanah, dari ingatan, dari darah. Roso menunduk. Kalau begitu, aku akan ke sana. Malam kelima setelah gerhana pun tiba. Roso mendaki Gunung Banyupring sendirian, membawa satu lilin, satu nisan tua bertuliskan namanya yang ia gali dari makam keluarga, dan sebilah belati. Angin gunung menggigit tulang. Langit gelap, bulan diselubungi awan. Di puncak, ia duduk bersila. Menyalakan lilin, menatap nyala api yang kecil dan gemetar. Ia ambil belati, memotong jari kelingking kirinya. Darah menetes ke atas nisan. Aku, Roso Kuncoro, menyerahkan jiwaku untuk dikembalikan pada kegelapan. Dan kuberikan hidupku untuk Ratna. Suara angin berubah menjadi gemuruh. Awan bergulung. Petir menyambar tak jauh dari tempat ia duduk. Nyai Singgil muncul, kali ini mengenakan kain merah darah. Ia menari pelan, lalu menyentuh dada Roso. Seketika, tubuh Roso menggigil. Matanya kosong. Nafasnya tercekat. Dan ia roboh ke tanah. Saat ia membuka mata,
Ia bukan lagi Roso. Ia berdiri di sudut pasar beringin. Orang-orang lalu lalang, tak melihatnya. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tak terdengar. Ia mencoba menyentuh, tapi tangannya tembus. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di sisi lain pasar, tapi wajahnya bukan wajahnya lagi. Tubuhnya kini dihuni orang lain, mungkin orang yang akan menerima warisan kutukannya. Dari kejauhan, ia melihat Ratna berjalan. Ia mengenakan tas kecil, senyum di wajahnya. Ia tampak sehat, hidup, bebas. Roso menatapnya lama, lalu tersenyum. Ia sudah tak ada. Tapi satu jiwa telah selamat. Itu cukup.